Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyal Agustiana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C sore. Dengan NIM 2892150118. Saya ingin membahas mata kuliah Emotional Intelligence guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Dari dosen Dr. Insinyur Sugeng Prayatno, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Materi yang akan saya bahas adalah faktor emosi dalam perilaku konsumen. Ada 3 faktor utama lingkungan toko yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan mood positif bagi konsumen, yaitu ada sosial, desain, dan ambien. Pemasar harus menerapkan pendekatan iklan yang berbeda untuk kategori individu yang berlainan. Pendekatan soft sell image orient cocok diimplementasikan untuk menarik minat high self monitoring individuals yang sangat mempedulikan being the right person in the right place at the right time. Dari Sinder dan De Bono 1985. Pemasar dapat menawarkan nilai sosial dan emosional tertentu melalui prestige preaching, ketersediaan yang terbatas, komunikasi pemasaran yang berbasis citra sosial dan berfokus pada asosiasi dengan orang, objek, atau simbol tertentu, dan penawaran eksklusif yang baru. Pemasar juga dapat membentuk kelompok konsumen eksklusif yang mengelola berbagai aktivitas khusus. Dalam kasus hedonic consumption, konsumen cenderung akan lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas-aktivitas khusus, karena event semacam itu dapat menawarkan kepuasan emosional kepada mereka. Orientasi pelanggan merupakan faktor kunci keberhasilan dalam dunia pemasaran modern. Istilah ini telah menjadi semacam mantra ajaib dalam sebagian besar buku-buku teks laris bidang pemasaran dan perilaku konsumen. Setiap organisasi, baik yang berorientasi pada laba maupun yang nirlaba, wajib menggunakan sudut pandang konsumen dalam merencanakan dan mengorganisasi aktivitas-aktivitas pemasarannya. Salah satu pendekatan yang hingga saat ini masih mendominasi studi perilaku konsumen adalah paradigma pemrosesan informasi. Sayangnya, pendekatan ini tidak banyak mengungkap faktor emosi yang peranannya juga tidak kalah penting. Tulisan ini berusaha mengupas berbagai kelemahan paradigma pemrosesan informasi, kemudian membahas peranan faktor emosi dalam perilaku konsumen, dan akhirnya mendiskusikan implikasinya bagi strategi pemasaran. Tetapi, memahami perilaku konsumen bukanlah pekerjaan gampang. Perilaku konsumen sangat kompleks dan sukar diprediksi. Pendekatan-pendekatan yang selama ini banyak digunakan untuk menyikapi sikap, minat, dan perilaku konsumen mengasumsi bahwa konsumen bersikap rasional dalam keputusan pembelian mereka. Paradigma pemrosesan informasi. Secara teoritis, setiap kali seseorang membeli barang atau jasa, ia berharap barang atau jasa tersebut akan memberikan utilitas atau kegunaan maksimal. Dengan kata lain, setiap konsumen adalah rasional economic man yang memiliki alasan rasional dan membuat pilihan rasional dalam pembelian produk. Pandangan ini merupakan asumsi dasar paradigma pemrosesan informasi terhadap perilaku konsumen. Pada umumnya, proses pembuatan keputusan pembelian yang lengkap dan paling kompleks terdiri atas 5 tahap: identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, mengevaluasi informasi, keputusan pembelian, dan perilaku pernah beli. Proses pembelian dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau masalah
di mana konsumen merasakan adanya perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diinginkan. Hal ini terjadi karena stimulus internal atau seperti rasa lapar dan haus, atau stimulus eksternal yaitu iklan, pajangan produk, dan lain-lain. Konsumen kemudian mencari informasi mengenai berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ia dapat saja mengandalkan pengalaman dan pengetahuan terdahulu, atau mungkin pula mencari informasi dari sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman. Perlu kita ketahui, tidak semua merek akan dipertimbangkan oleh konsumen. Konsumen hanya mempertimbangkan serangkaian merek yang terdiri atas merek yang terkenal, merek yang diingat, dan merek yang dipertimbangkan. Proses keputusan konsumen tidak berakhir dengan tindakan pembelian. Setelah menggunakan atau mengonsumsi produk, konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau tidak kepuasan tertentu. Kepuasan konsumen tergantung pada perbandingan antara harapan konsumen dan kinerja produk yang dipersepsi konsumen. Bila kinerja sama dengan harapan, konsumen akan puas. Bila kinerja melebihi harapan, konsumen akan merasa senang. Namun, bila kinerja lebih rendah daripada harapan, maka konsumen akan merasa tidak puas. Reaksi konsumen terhadap kepuasan atau ketidakpuasan tersebut dapat dalam 3 bentuk, yaitu exit, voice atau komplain, dan loyalty. Ada tipe-tipe pengambilan keputusan konsumen, yaitu extended, limited, dan habitual decision making. Tipe extended decision making dan limited decision making mencakup tahapan yang ada, namun ada perbedaan di antara keduanya. Situasi extended decision making dihadapi bila pembelian dilakukan untuk pertama kalinya, jarang dilakukan, atau karena hanya yang mahal atau daya tahan produk, atau situasi pembelian dengan resiko yang besar atas pilihan yang keliru. Dalam situasi seperti ini, konsumen akan mencari informasi eksternal secara ekstensif dan mengevaluasi setiap alternatif secara cermat. Di lain pihak, konsumen relatif hanya melakukan sedikit usaha dan mencurahkan sedikit waktu untuk mencari informasi baru dan mengevaluasi alternatif dalam limited decision making. Berdasarkan tahapan tersebut, situasi ini terjadi manakala konsumen sudah familiar dengan kelas, produk, serta resiko pilihan yang keliru juga terbatas. Sementara itu, pencarian informasi relatif minimal dan keputusan umumnya dilakukan tanpa melalui evaluasi alternatif dalam habitual decision making, karena pembeliannya bersifat repetitif dan relatif tidak terlalu penting. Pada itu, Lillian et al. 1992 mengajukan beberapa model kuantitatif yang bermanfaat untuk memahami perilaku konsumen dalam setiap tahap secara mendalam. Pertama, mereka mengusulkan menggunakan model stochastic forecast dan discrete choice models dalam tahap identifikasi kebutuhan. Kedua, mereka merekomendasikan penerapan individual awareness models, consideration models, dan informasi integration models dalam tahap pencarian informasi. Ketiga, mereka menawarkan implementasi perpetual mapping dan attitude models dalam tahap evaluasi. Dan keempat, mereka menyarankan pemakaian multinominal discrete choice models dan Markov models dalam tahap pembelian. Terakhir, mereka mengusulkan penerapan variety seeking models, satisfaction models, dan communication and network model dalam tahap purna beli. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi faktor emosi dalam perilaku konsumen. Semoga dapat
dipahami, dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.